Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to Usman Talk Channel. Semoga hari Anda bahagia, apalagi di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Oke, sekarang saya mau bahas soal cinta. Pasti semuanya pada kenal yang namanya cinta ya. Karena cinta itu tak luput dari bahasan makhluk hidup, kecuali malaikat. Malaikat saja cinta ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ngomongin cinta, sangat banyak sekali topik tentang cinta. Tapi di sini yang saya bahas cinta yang bagaimana? Cinta butakah atau cinta yang suci? Tentunya cinta suci yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja ya tanya nih saya tanya cinta suci karena Allah itu kayak gimana, kasih contohnya lebih jelas gitu. Cinta suci karena Allah, kita mencintai seseorang yang mencintai Allah, itu yang namanya cinta suci karena Allah. Insya Allah kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita tidak akan terjerumus dengan yang namanya cinta buta, seperti itu. Jadi mencintai karena Allah itu cinta yang dilandaskan karena Allah. Dia orangnya soleh, dia orangnya baik, karakternya bagus, dia taat sama agama, ya patut dong kita cintai. Jadi cinta karena Allah adalah kita mencintai seseorang karena faktor-faktor yang mendukung kita untuk mencintai itu sesuai dengan syariat Islam gitu. Seperti itu. Terus kita nggak asal-asal mencintai seseorang karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia gaya, tapi dia tidak mencintai Allah, kelakuannya buruk kayak gitu, sifatnya buruk, ya nggak perlu kita cintai yang seperti itu. Jadi yang barusan kamu ceritakan ini adalah cinta karena Allah yang pertama. Terus yang kedua itu adalah cinta karena logika, cinta karena materi keduniawian saja. Tidak hanya itu. Terus kemudian yang dimaksud dengan cinta buta itu kayak gimana? Kasih tahu dong biar teman-teman itu pada tahu. Cinta buta itu kayak gimana? Biar mereka bisa ngebedain. Cinta buta itu hal yang tidak bisa dipikir secara logika. Alasannya apa yang bisa membuat seseorang cinta itu nggak bisa-bisanya suka gitu. Misalkan udah sifatnya buruk, misalkan kayak Ganteng gitu ya, ganteng enggak, kaya enggak, pokoknya sifatnya itu nggak mencerminkan ada baik-baiknya kayak gitu. Ibaratnya dunianya udah nggak dapet, apalagi akhiratnya kayak gitu. Jadi hal inilah yang perlu didalami oleh orang. Cinta yang bagaimana sih agar kita tidak terjebak, agar rumah tangga atau ke mungkin depan hubungannya tuh menjadi hubungan yang membawa berkah ya, yang harmonis, yang kayak gitu. Jadi harus didasari dengan niat yang suci pula gitu kan, niat yang baik. Otomatis kita kalau mencintai seorang niatnya juga harus baik. Jangan hanya cinta kita gara-gara dia kaya, jangan hanya cinta karena dia ganteng tapi tidak memikirkan sisi lainnya yang buruk. Memang si orang itu gak sempurna ya, tapi intinya yang kita jadi landas, yang jadi dasaran, yang kita landaskan itu ya kita cinta karena Allah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Tapi sebagian orang salah kaprah dalam hal cinta karena Allah itu. Ya kata kamu cinta dengan apa? Niat yang baik. Niat yang baik. Kalau gimana cinta karena dia itu cantik ya kan? Akhirnya dia tuh cinta karena ingin merawat dia biar tetap cantik. Apakah itu juga niat yang baik sudah itu? Apa berhenti di situ? Itu niat yang baik, tapi tidak berhenti di situ. Cinta karena Allah yaitu membangun cinta yang sama-sama tujuannya untuk memperbaiki diri satu sama lain, untuk mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah, tidak dimurkai kayak gitu. Misalkan cinta karena Allah itu cinta yang mempunyai tujuan, visi misi sama kayak gitu. Misalnya visi misinya, aku ingin Allah itu ridho sama aku ingin Allah itu sayang sama aku ingin punya panti yatim piatu, aku ingin punya
panti jompo seperti kayak gitu, sama-sama nyari jalan yang diridhoi Allah kayak gitu. Jadi intinya cinta karena Allah itu menjadikan Allah sebagai alasan untuk mencintai seseorang. Nah, seperti itu. Jadi nggak asal mencintai seorang yang nggak logika. Jadi kalau ada misalnya cinta nggak ada logika, saya benar-benar not agree with statement itu. Ya, saya punya tambahan lagi. Ya, dapatkan akhirat, dunia berlimpah. Insya Allah. Jadi dari akhiratnya dulu, nanti dunianya akan ngikut. Jadi gimana ya? Utamakan kesalihan ya. Ya, utamakan kesalihan. Jadi yang kita contoh dalam sebuah cinta, yang kita contoh dari cinta adalah kita meneladani Nabi dan Rasul seperti itu. Jadi yang kita jangan niru-niru percintaan Drama orang lain, Korea, drama Korea, yang tapi yang tidak Islami. tapi yang kita contoh, kita ambil Para sudut pendahulu, pandang para dari nabi. para nabi dan para rasul seperti itu. Bisa dikasih contoh para nabi yang pernikahannya patut kita contoh yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti kisah cinta Nabi Musa dan istrinya. Wow, romantis itu. Mungkin sudah tahu cerita ini. Perlu dikisahkan sedikit cuplikan gitu, biar teman-teman bisa tahu yang belum Jadi tahu. Nabi Musa itu keluar dari negerinya di zaman kerajaan Fir'aun ya. Keluar karena ada rasa, emang disuruh Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu Nabi Musa punya masalah. Masalah apa ya? Pada saat itu kan ada Bani Israel yang bertengkar dengan suku lain. Bukan dengan sukunya Fir'aun, suku Kipti. Ya, suku Kipti. Nah, di situ Nabi Musa datang dong nolongin sukunya ya. Ya. Nolongin suku yang sama Bani Israel. Nabi Musa di situ melerai dan memukul suku yang dari Fir'aun nonjok. Dan tanpa sengaja ternyata suku yang beliau tonjok itu meninggal. Sekali tonjok langsung Nah, meninggal. sekali tonjok langsung meninggal. Berarti betapa kuatnya ya Nabi Musa Suspek. Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya Nabi Musa daripada ketahuan Fir'aun ya, langsung lari ke menyelamatkan diri ke sebuah negeri tetangga. Nah, otomatis Nabi Musa nggak ada bekal dong. Nabi Musa tapi mintanya sama Allah doang. Segala sesuatu ya mintanya sama Allah. Jadi nggak berharap dikasih apapun oleh makhluk gitu. Nggak minta-minta. Jadi situ sampailah Nabi Musa pada negara tetangga, entah negara apa itu, kalau sampingnya Mesir, negara tetangga. Beliau termenung di dekat lingkungan atau area yang nggak jauh dari sumur. Terus beliau termenung dan mohon doa, ya Allah, hamba kayak gini. Di situ tanpa di situ tiba-tiba ada sebuah kejadian, melihat sebuah antrian orang-orang penggembala kambing pada ngantri untuk menimba air di dalam sumur Untuk kebutuhan ternak mereka. Nabi Musa melihat di situ ada dua orang perempuan dari tadi kok nggak dapat bagian-bagian gitu, Kesalip terus gitu. terus sama antrian yang cowok-cowok. Nah, di situ timbul rasa iba dari Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa membantu atau ikut membantu menggantikan si perempuan tadi berat menimba tersebut air. untuk menimba air. Nah, setelah ditimba, si perempuan tersebut terima kasih dan baliklah ke rumahnya. Jadi Nabi Musa nggak ada kepikiran untuk gimana ya, cuma ingin bantu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa tetap berada di tempat situ. Beberapa selang kemudian, berapa waktu atau berapa jam, si satu dari perempuan tersebut kembali ke tempatnya Nabi Musa dan memberitahukan bahwa ayahnya ingin
mengundang beliau ke rumahnya. Otomatis dong kalau ngundang dikasih makan, ya kan? Dari tadi Nabi Musa emang belum makan, tapi tidak berharap Nabi Musa menolong perempuan tersebut untuk mendapatkan makan. Nggak ada sama sekali. Murni tulus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tapi dapat ganti loh dari Allah. Akhirnya diundang, dijamu oleh ayah perempuan tersebut. Ya, Nabi Musa dijamu, dan setelah dijamu Nabi Musa bercakap-cakap dengan ayah perempuan tersebut. Dan ayahnya perempuan tersebut menawarkan putrinya untuk menjadikan istri. Nah, gimana Jadi coba? Nabi Musa diambil mantu. Diambil mantu. Gimana coba? Dengan syarat Nabi Musa harus mengembalakan kambingnya selama kurang lebih 8 tahun. Tapi beliau malah menggenapkan 10 tahun. Gimana kurang baiknya Nabi Musa? Orang yang saleh, tanggung jawab. orang solih dipertemukan dengan wanita solih, wanita baik-baik. Perempuan solih, baik-baik. Dia berbakti kepada orang tuanya yang sudah sepuh, yang udah usianya nggak muda lagi, yang udah tua, kayak gitu. Dan juga dalam Al-Quran ya, si perempuan ini ketika mengundang Nabi Musa, perempuan ini berjalan di belakangnya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu nggak ngelihat bentuk tubuhnya si perempuan tersebut kayak gimana. Jadi perempuan itu hanya menunjukkan arah kanan kiri di mana rumahnya. Ya, Nabi Musa itu gitu. benar-benar yang terjaga orangnya, pikirannya tuh nggak macam-macam, bersih lillahi ta'ala kayak gitu ya. Menjaga diri banget Nabi Musa itu orangnya. Nabi Musa ya akhirnya menikah dengan perempuan tersebut dan mendapat hadiah dari mertuanya, hadiah kambing. Setelah kerja 10 tahun. Iya, menikah dengan perempuan tersebut. Jadi intinya di sini kita bicara soal cinta. Ya, cinta yang bahagia, cinta yang karena Allah. Kalau kita ngedepanin nafsu kita atau gimana gara-gara dia tampan, nanti kita akan kena hukum alam. Kita nikahin gara-gara tampan, nggak ngelihat akhlaknya, ya nanti kita tampan kan berjangka kan, nanti ada batasnya. Ada batasnya. Nanti kalau udah tampannya hilang kan tinggal pahitnya. Kalau akhlaknya jelek tuh. Tapi kalau ada yang udah tampan, akhlaknya baik, kan nilai plus, nilai yang kado yang sangat terindah, plus spesial. banget itu. Kayak gitu. Jadi intinya kita mencintai karena Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Cinta kepada orang yang akhlaknya baik. Ya, seperti itulah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang cinta dan mencintai. Mungkin kesimpulannya, hikmah dari cinta karena Allah, manfaat yang akan didapat oleh orang yang mencintai karena Allah kan pasti berdampak kan dalam kehidupannya. Bisa disebutkan. Jadi intinya hikmah dari mencintai karena Allah itu nilainya itu nggak terhitung saking banyaknya. Ibaratnya jariyah, kebahagiaan yang terus mengalir dan terus mengalir, kayak gitu. Insya Allah tidak akan dikecewakan karena kita udah berserah diri kepada Allah, kita mencintai Dia karena Allah. Insya Allah kita nggak akan tidak sakit akan hati. Kecewa, Tidak akan kecewa, dan tidak akan mengecewakan, dan tidak saling akan, memuaskan, tidak akan sakit hati. Jadi seperti cinta itu. akan semakin tumbuh dan berkembang, Dan insya Allah akan memiliki generasi-generasi penerus yang dapat dibanggakan di dunia wal akhirah. Baik, demikianlah yang bisa saya share tentang mencintai karena Allah, supaya kita nggak tersesat pada cinta yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Usman Top Channel. Kita akan jumpa kembali.